Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya perwakilan dari kelompok 2B akan mempresentasikan tentang pertumbuhan janin dan plasenta. Kelompok 2B beranggotakan saya sendiri, Teresia Sindika Melia, dan teman saya Sylvia Kotrunada. Next. Janin. Janin berasal dari kata fetus, coetus, dan fœtus. Janin merupakan mamalia yang berkembang setelah fase embrio dan sebelum kelahiran. Bahasa Latin janin yaitu fetus yang berarti berisi bibit muda atau mengandung. Janin disebut juga calon bayi. Next. Selanjutnya pertumbuhan janin. Pada bulan pertama terdiri dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Pada minggu pertama, minggu ini sebenarnya masih periode menstruasi, bahkan pembuahan pun belum terjadi. Dan minggu kedua, pembuahan terjadi pada akhir minggu kedua. 30 jam setelah dibuahi, sel telur akan membelah menjadi 2. Sambil terus membelah, sel telur bergerak di dalam lubang tuba falopi menuju rahim. Pada minggu ketiga, sampai usia kehamilan 3 minggu, ibu mungkin belum merasakan ia sedang mengandung. Sel telur yang telah membelah menjadi ratusan akan menempel pada dinding rahim yang disebut blastosit. Ukurannya sangat kecil, berdiameter 0,1 hingga 0,2 mm. Pada minggu keempat, darah mulai mengalir dari plasenta ke janin. Plasenta adalah organ sistem sirkulasi antara ibu dan embrio. Melalui plasenta ini, si janin akan diberi nutrisi dari si ibu. Selanjutnya, pada bulan kedua, terdapat minggu kelima, minggu ke-6, minggu ke-7, dan minggu ke-8. Pada minggu kelima, bisa dilihat pada gambar pertama, dan minggu ke-6, presentasi perkembangan embrio sudah lebih besar dibanding dari minggu-minggu sebelumnya. Pada minggu ke-7, besar embrio seukuran kuku jari, kelingking, atau setara dengan 1 cm. Dan pada minggu ke-8, embrio mencapai kisaran 2.731 mm. Secara keseluruhan, embrio makin menyerupai bayi dengan taksiran berat sekitar 3-15 gram. Dan selanjutnya, bulan ketiga terdiri dari minggu ke-9, minggu ke-10, minggu ke-11, dan minggu ke-12. Bisa dilihat di presentasi, pada bulan ketiga ini embrio sudah mulai berbentuk seperti bayi. Next. Selanjutnya ada bulan keempat dan bulan kelima yang merupakan trimester kedua. Bulan keempat terdiri dari minggu ke-13 dan sampai minggu ke-16. Pada minggu 13, panjang janin dari puncak kepala sampai bokong ditaksir sekitar 65 hingga 78 mm dengan berat kira-kira 20 gram. Pada minggu ini, seluruh tubuh janin ditutupi rambut-rambut halus yang disebut lanugo. Pada minggu ke-16, panjang janin mencapai taksiran 12 cm dengan berat kira-kira 100 gram. Refleks gerak bisa dirasakan ibu, meski amat kecil atau sederhana, biasanya terasa sebagai kedutan. Dan pada minggu ini, janin peka dengan suara-suara dari luar perut ibunya. Selanjutnya, pada bulan kelima, terdiri dari minggu ke-18 sampai minggu ke-21. Pada minggu ke-18, taksiran panjang janin adalah 14 cm dengan berat sekitar 150 gram. Pada minggu 21, beratnya sekitar 350 gram dengan panjang kira-kira 18 cm. Pada minggu ke-21, berbagai sistem organ tubuh mengalami pematangan fungsi dan perkembangan. Janin mulai aktif mencari tahu apa saja yang terdapat di sekelilingnya. Bahkan bagian dari kehidupannya, dia sering meraba-raba kantong amnion atau ketuban. Next. Pada trimester ketiga, terdapat bulan ke-7, bulan ke-8, dan bulan ke-9. Pada bulan ke-7, terdapat minggu ke-29, berat janin sekitar 1.250 gram, dengan panjang rata-rata 30 cm. Minggu ke-32, berat janin berkisar 1.800 hingga 2.000 gram, dengan panjang tubuh 42 cm. Pada bulan ke-8, pada minggu ke-33, berat janin lebih dari 2.000 gram
dan panjangnya sekitar 43 cm. Pada minggu ke-35 secara fisik janin berukuran 45 cm dengan berat 2.450 gram. Namun yang terpenting mulai minggu ini janin umumnya sudah matang fungsi paru-parunya. Selanjutnya pada bulan ke-9, pada minggu ke-36, berat bayi harusnya mencapai 2.500 gram dengan panjang 46 cm. Pada minggu ke-37 dengan panjang 47 cm dan berat 2.950 gram. Di usia ini, bayi dikatakan siap lahir karena seluruh fungsi organ tubuhnya bisa matang untuk bekerja sendiri. Pada minggu ke-38, berat bayi sekitar 3.100 gram dengan panjang 48 cm. Pada minggu ke-40, panjang bayi mencapai kisaran 45 hingga 55 cm dan berat sekitar 3.300 gram dan siap dilahirkan. Next. Selanjutnya, pertumbuhan plasenta. Plasenta adalah alat yang sangat penting bagi janin karena merupakan alat pertukaran zat antara ibu dan anak dan sebaliknya. Jiwa anak tergantung pada plasenta, baik tidaknya anak tergantung pada baik buruknya faal plasenta. Next. Selanjutnya, langkah-langkah pertumbuhan plasenta. Yang pertama, setelah nidasi sel-sel trofoblast menyerbu ke dalam desiduas sekitarnya sambil menghancurkan jaringan. Sedangkan di antara massa trofoblast timbul lubang-lubang hingga menyerupai susunan spons. Yang kedua, lubang-lubang ini kemudian berisi darah ibu karena juga dinding pembuluh darah termakan oleh kegiatan trofoblast. Mula-mula sel-sel yang dihancurkan menjadi bahan makanan bagi telur, kemudian makanan dari darah ibu. Yang ketiga, sel-sel trofoblast yang menyerbu kemudian merupakan batang-batang yang masing-masing bercabang pula dan akhirnya menjadi jonjot korion atau fili corialis. Yang keempat, sementara itu trofoblast yang membentuk dinding filus sudah terdiri dari dua lapisan. Yang pertama, lapisan luar atau biasa disebut sinisitiotrofoblast, dan yang kedua, lapisan dalam yang biasa disebut sitotrofoblast atau sel-sel Langhans. Yang kelima, sebelah dalam filus terisi oleh mesoderm. Dalam mesoderm ini terbentuk sel-sel darah merah dan pembuluh-pembuluh darah yang lambat laun sambung menyambung dan akhirnya berhubungan dengan peredaran darah janin melalui pembuluh darah dalam tali pusat. Maaf, itu lambat bulan ya. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Sylvia Kotrunada. Yang keenam, pada kehamilan muda, seluruh korion mempunyai fili, tapi fili dalam deciduas capsularis mati. Sedangkan fili dalam deciduas basalia tumbuh terus dan merupakan bagian vital dari plasenta. Di antara fili ada yang menanamkan diri ke dalam deciduas. Yang ketujuh, mula-mula fili itu berbentuk batang saja, tapi kemudian mengeluarkan cabang-cabangnya. Hal ini sangat memperluas permukaan filtrasi dari fili karena janin bertambah dengan usianya. Yang kedelapan, pada minggu ke-16, sel-sel Langhans mulai menghilang. Hal ini dapat menguntungkan kecepatan pertukaran zat antara anak dan ibu. Darah anak dan ibu tidak dapat bercampur karena terpisah oleh lapisan jaringan yang dinamakan membran plasenta yang terdiri dari lapisan sel Langhans. Jaringan ikat dari fulus dan lapisan endotel kapitel dengan hilangnya satu lapisan membran plasenta lebih tipis dan permukaan zat lebih lancar. Yang kesembilan, pada akhir bulan keempat, daya menyerbu trofoblast berhenti dan pada batas antara jaringan janin dan ibu terdapat lapisan jaringan yang nekrotis yang disebut lapisan fibrin dan nitapus. Pada akhir kehamilan, plasenta berbentuk sebagai cakram dengan garis tengah 15-20 cm. Tebalnya 2-3 cm dan beratnya 500 gram. Letaknya pada dinding rahim setelah depan dan belakang dekat pada fundus. Ini gambarnya. Fal plasenta.
Plasenta sangat penting bagi pertumbuhan dan kehidupan janin. Plasenta bekerja sebagai usus ilah, mengambil makanan, sebagai paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan mengambil oksigen, sebagai zat-zat racun yang biasanya dikeluarkan oleh ginjal seperti ureum, dikeluarkan oleh plasenta dan akhirnya bekerja sebagai kelenjar buntu yang mengeluarkan hormon-hormon penting untuk kelanjutan kehamilan. Next. Pertukaran zat aktif. Pertukaran zat pasif terdiri dari yang pertama filtrasi, yang kedua difusi, yang ketiga diapedes seperti tritosit. Yang kedua yaitu pertukaran zat aktif. Pertukaran zat aktif meliputi yang pertama diatur oleh enzim, yang kedua pinokitos. Next. Hormon yang dikeluarkan plasenta. Yang pertama steroid hormon yang terdiri dari estrogen dan progesteron. Yang kedua protein hormon. Protein hormon terdiri dari human chorionic gonadotropin hormon atau HCG. Yang kedua, human placenta lactogen hormon yaitu HPL. Yang ketiga, chorionic thyrotropin hormon yaitu HCT. Yang terakhir, human chorionic corticotropin hormon yaitu HCCT. Yang ketiga yaitu releasing hormon yang terdiri dari TSH releasing hormon. Yang kedua, LH atau FSH releasing hormon. Enzim yang dikeluarkan plasenta yaitu H-stable alkaline phosphatase. Yang kedua, oksitosin, dan yang terakhir pregnancy specific protein. Next. Plasenta sebagai barier. Barier mekanis fisik terhadap eritrosit, kuman, dan molekul besar. Plasenta mengalami masuknya kuman yang terdapat dalam darah ibu ke dalam janin, tapi virus sedemikian kecilnya hingga tak dapat terhalang oleh plasenta. Yang kedua, barier kimiawi, yaitu beberapa zat yang masuk ke dalam sincitum berasal dari ibu. Yang terakhir, valv plasenta dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, plasenta sebagai organ transfer. Yang kedua, plasenta sebagai organ sintesis. Karena itu, valv plasenta dapat dinilai dari fungsi pertukaran zatnya dan dari fungsi produksi hormon serta enzimnya. Misalnya pada infusiensi plasenta dapat timbul gejala-gejala seperti berikut. Yang pertama, gangguan pertumbuhan plasenta. Yang kedua, gangguan pertumbuhan janin. Yang ketiga, hipoksia dan asidosis janin. Yang terakhir, kadar hormon berkurang. Tes faal plasenta. Kesan mengenai faal plasenta dapat diperoleh dari yang pertama pertumbuhan janin, yang kedua dari pemeriksaan air tuban dengan amnioskopo atau amniosentesis, yang ketiga dari pemeriksaan urin ibu. Banyak estrogen dan pregnanolol dalam urin 24 jam dapat menentukan faal plasenta. Pemeriksaan serum oksitosin dari darah ibu. Serum oksitosin ini dibuat dari sinsitiotropoblas. Yang keempat, penentuan kadar HPL, human placenta lactogen. Yang terakhir yaitu oksitosin challenge test. Terima kasih. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.